Saya sapa, selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji bahkan menyembah Tuhan. Teman-teman, mari kita langsung saja buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose. Kita buka kitab kita di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai yang ke-7. Sudah mendapatkan semuanya? Amin. Kita akan membacanya secara bersama-sama, tapi sebelum itu saya akan membaca judul perikop yang telah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Kepenuhan Hidup dalam Kristus. Dalam hitungan ketiga kita bacanya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu dilimpah dengan syukur. Amin. Dari pembacaan kita ini, saya akan memberikan tema bagi kita semua, yaitu Yesuslah sumber kehidupan. Jadi tema kita pada pagi ini yaitu Yesuslah sumber kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber adalah asal atau bersumber atau berusaha mendekati dan menemukan. Jadi kita tahu bahwa sumber kehidupan kita adalah Yesus. Jadi sumber kehidupan kita adalah Yesus. Jadi kitab Kolose ini adalah kitab surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu untuk menasehatkan mereka agar mereka memiliki iman yang teguh. Karena pada saat itu mereka terancam oleh ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bagaimana sih apa cara yang kita lakukan agar kita tetap percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Jadi yang dapat kita lakukan ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, yaitu yang pertama kita harus menerima Yesus Kristus. Kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Menerima Yesus yaitu artinya yaitu kita percaya bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus yang telah mati untuk menebus dosa kita dan bangkit memberi hidup kepada kita, memberi hidup yang kekal. Ketika kita tahu bahwa Yesus sumber kehidupan kita, pastinya kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, setelah kita menerima Yesus, pastinya kita akan yang kedua yaitu kita harus hidup tetap di dalam Yesus. Setelah kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, yang kedua yaitu kita harus hidup tetap di dalam Yesus. Artinya ketika kita hidup tetap di dalam Yesus, tetap yaitu berarti diam, tinggal, tidak berubah. Ketika kita sudah menerima Yesus di dalam kehidupan kita, maka kita harus tinggal tetap di dalam Yesus. Ketika kita tinggal tetap di dalam Yesus, kita hanya mempercayakan kehidupan kita memiliki iman kepercayaan hanya kepada Yesus Kristus. Selain Yesus tidak ada lagi kepercayaan kita pada hal-hal yang lain, hanya kepada Yesus. Ketika kita sudah hidup tetap di dalam Yesus, jadi kita tidak mempercayai hal-hal lain apapun itu, hanya di dalam Yesus, hanya kita percaya Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah tetap tinggal di dalam Yesus, yang ketiga yaitu yang kita lakukan yaitu adalah berakar dan dibangun di dalam Yesus. Berakar di sini sama seperti halnya tumbuhan, seperti pohon. Ketika ia memiliki akar, maka ia akan mencari makanan atau minuman yang untuk dia bertumbuh. Kita percaya bahwa ketika kita telah berakar, pohon akan mencari makanan, mencari sumber kekuatan. Jadi untuk dia bertumbuh. Nah, seperti hidup kita juga, kita harus mencari sumber kehidupan kita, yaitu ketika kita mencari Yesus. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Bahkan ketika kita ada di dalam Yesus, kita harus selalu mencari sumber kehidupan kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Dan ketika
kita telah berakar. Di sini juga ada katanya untuk dibangun di atas Dia. Berarti di atas Dia itu Yesus Kristus. Ketika kita dibangun di atas Dia, berarti kita harus memiliki pondasi. Pondasi kita yaitu Yesus Kristus. Jadi kita telah dibangun di dalam Yesus Kristus. Ketika kita dibangun di dalam Yesus Kristus, pondasi kita yaitu Yesus Kristus. Jadi artinya di sini bahwa sumber kehidupan kita yaitu dibangun di atas Yesus Kristus sebagai pondasi dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita. Nah, teman-teman, jadi pada pembacaan kita pada pagi hari ini, ketika kita tahu bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita, maka hendaklah kita untuk selalu menerima Yesus, untuk selalu tetap tinggal di dalam Yesus dan berakar, bahkan dibangun di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam kehidupan kita, sumber kehidupan kita hanyalah Yesus Kristus, sumber kehidupan kita baik di dunia ini, bahkan yang akan datang, kehidupan yang akan datang itu kehidupan kekal, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa kehidupan kita hanya bersumber di dalam Yesus Kristus, maka kita haruslah memiliki iman yang teguh. Ketika kita memiliki iman yang teguh, kita percaya bahwa hanya Yesuslah kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memiliki iman yang teguh, kita hanya mempercayakan Yesus, karena tidak ada yang dapat menolong kita selain Yesus Kristus. Nah, ketika kita memiliki iman yang teguh, kita haruslah juga memiliki hati yang melimpah dengan syukur. Di dalam kehidupan kita, maka kita harus selalu bersyukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Terlebih, Dia menjanjikan kepada kita yaitu kehidupan yang kekal. Jadi teman-teman, pada saat ini kita harus memiliki komitmen bahwa hanya Yesuslah sumber kehidupan bagi kita. Sekali Yesus tetap Yesus, maka kita harus menanamkan di dalam kehidupan kita, bukan hanya saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi haruslah kita selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, karena sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupan kita, maka kita harus mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus tetap hidup di dalam Yesus Kristus, bahkan kita harus tetap berakar, bahkan dibangun oleh pondasi Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Maka iman percaya kita kepada Yesus Kristus akan semakin teguh. Sekian pembacaan dari firman Tuhan kita pada pagi ini.